Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Beri salam kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan sebab hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan pujian. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, kita puji Tuhan. Katakan pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Segala bangsa memujimu Tuhan, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Kami puji Engkau Allah yang besar. Oh, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu. Surga bumi nyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kau Allah yang kekal, Allah yang kekal. Bersama nyatakan Allah yang kekal. Sorak-sorai kami naikkan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang hari Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan-Mu Tuhan kepadamu Tuhan. Bukti kami mau memberikan, berserah, dan kami mau mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya tuntunan-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau berkati setiap perangkat-perangkat ibadah, liturgi yang akan berjalan. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pembicara yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Alat musik, listrik, sound system, gedung ini dari lantai 1 hingga rooftop, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari satu lagu baru ini.
Kiranya lagu baru ini menguatkan setiap kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku rasakan damai penuhiku. Saat ku dengar sembut suara-Mu, ada kekuatan baru di hidupku. Kau sanggup pulihkan keadaanku. Kau yang mengerti isi hatiku. Pengharapanku temukan dalam-Mu. Kaulah kemenanganku. Kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Kasih setia-Mu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Kasih setia-Mu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Dari awal mari nyatakan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku rasakan damai penuhiku. Saat ku dengar lembut suara-Mu, ada kekuatan baru di hidupku. Kau sanggup pulihkan keadaanku. Kau yang mengerti isi hati. Pengharapan kami Tuhan, pengharapanku temukan dalam-Mu. Kaulah kemenanganku. Kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Amin. Kasih setia-Mu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Kasih setia-Mu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Kasih setia-Mu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kuasa
kuasamu terjadi atasku sekarang. Kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Mari buka kedua tanganmu, nyatakan lebih sungguh-sungguh. Kuasamu terjadi atasku sekarang. Kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Ya Tuhan, kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Imani dengan sungguh-sungguh. Kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Benar ya Tuhan. Kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu terjadi atasku sekarang. Kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi saat ku memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kasih setiamu penuhiku saat ini Tuhan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Dengan iman nyatakan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat ku memuji nama yang kudus, Yesus Tuhan yang hidup. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, setiap lidah kan mengaku menyembah Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Haleluya. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami datang membawa pujian bagi-Mu. Kami bawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau pengharapan dan kekuatan bagi kami, Yesus. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan keselamatan, Dia yang memberikan kesembuhan bagi engkau. Oh ya berkati kami ya Tuhan, berkati kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Oh Dia Tuhan yang tak pernah terlambat menolong setiap kita. Oh semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Haleluya. Engkau yang kami andalkan Tuhan di setiap
setiap musim kehidupan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Oh ya dada bata karala bayas ya dada bada bada ya dada bata karala bayas ya dada bada 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 bada. Oh ya dada bada 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 bada. Oh ya dada bata karala bayas ya dada bada bada. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Kasih setia-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Mujizat Engkau sediakan bagi kami. Berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya dada bata karala bara 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 ya dada bara 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 bara. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi bumi, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh, jangan dapat kalah kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan tinggikan dirimu mengatasi
Oh ya rabataka siki ya raba ya raba ya raba. Oh ya raba sandataka siki ya raba ya raba ya raba. Kami mohonkan damai sejahtera-Mu ya Allah memenuhi Nusantara tercinta Indonesia. Penuhilah kota, bangsa dan negara kami dengan Roh-Mu, bahkan segenap para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya mengalami kemerdekaan oleh kuasa Roh Kudus dari segala kelemah manusiawi dan mengaktifkan karunia-karunia Roh sehingga menjadi kesaksian dan berdampak kepada penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi hamba-hamba-Mu dengan marifat dan hikmat dalam mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Kami juga memohon semangat baru oleh Roh Kudus untuk menabur dalam membangun tempat kudus bagi Tuhan oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan, secara khusus penyelesaian dram kiranya terus dalam perkembangan pesat oleh kemurahan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang luar biasa. Shalom. Haleluya. Kita percaya kita diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Boleh pandang kiri kanannya, kasih senyum, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Pentingnya kita mengaktifkan Roh Kudus di saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, supaya hikmat daripada Tuhan itu ada atas kita, sehingga setiap ada hal-hal yang jahat itu Roh Kudus tolak. Yang percaya katakan amin. Biarlah kemenangan dan karunia Roh Kudus itu tersedia bagi setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita puji Tuhan, sorakan haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, dia datang. Mari angkat suaramu, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Umat pemenang sorakan, woo! Katakan inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman, dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Oh, dan inilah zaman tuaian, besar ladang menguning di dunia. Katakan kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Lambaikan tanganmu, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, nyatakan Dia datang. Percayalah, daripadamu Tuhan sumber kekuatan kami, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Katakan yang telah ada, yang telah ada.
Dia datang di atas awan. Kami bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Bersama-sama lebih dahsyat lagi nyatakan Dia datang. Kami memuji-Mu Tuhan. Surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan. Dari Bukit Sion, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Katakan Yesus. Umat pemenang, nyatakan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bangkitlah, kita lebih. Sebentar Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara menerima amplop? Mari kita angkat amplop itu sebagai panji-panji. Kita mau nyatakan lebih dahsyat lagi bahwa Tuhan itu Raja di atas segala raja. Katakan amin, katakan haleluya. Mari angkat amplop Bapak Ibu Saudara. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah, kita lebih. Kami bersemangat memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Katakan kiri kananmu, kamu lebih lebih dari. Katakan semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat dan besar, amin. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Allah kita dahsyat dan besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau buka telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan bagi setiap kami Tuhan menjadi berakar dan bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Senantiasa kami selalu berada di sisi-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang memperhatikan, menolong dan memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum hormat
hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini setiap kami mau tulus katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari buka kedua tanganmu, katakan sungguh-sungguh, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saya undang bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah yang hidup. Haleluya. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami memuja-Mu ya Yesus. Glory, haleluya. Hosana bagi-Mu. Sekian kala moda gaya, sekiranya moda gaya.
Pagi ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu bersama dengan seluruh umat dan jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk kuasa Roh Kudus yang siap melawat kami, memenuhi setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi kami pagi ini. Sehingga setiap kami akan menerima berkat yang baru. Setiap kami pagi ini ya Tuhan menerima pengurapan yang baru. Setiap kami pagi ini Tuhan memiliki pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi semua kami di tempat ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan dengan cara yang dapat kami pahami dan dapat kami mengerti Tuhan. Kami perlu tuntunan yang baru dari Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan menjadi sumber kekuatan kami Bapa. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba-Nya alat-Mu saja Tuhan. Hamba-Nya alat-Mu, berbicaralah bagi semua umat dan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Mari
Mari semua kita yang rindu kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang boleh ada kembali di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim pastoral, Ibu Gembala, diberikan kesempatan ada di tempat ini. Nanti tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Gembala. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang baru pertama kali bertemu dengan saya, nama saya Vera. Saya juga mengembalakan salah satu gereja Tuhan GBI di kota Medan ini. Saya ibu dari 2 orang anak. Yang pertama anak saya ada di sini dengan saya, juga ada tim saya. Jadi kami hari ini datang bertiga. Mungkin perkenalannya cukup ya. Nomor sepatu nggak usah kan ya. Baik, mari kita buka kitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 sesuai dengan tema dari keluarga besar Medan Plaza, yaitu karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah ada di layar, kita baca bersama-sama. Baik, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan 3:2 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saya bacakan sekali buat kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bapak Ibu percaya hari ini ada roh Allah di sini? Bapak Ibu percaya bahwa ada roh Tuhan di tempat ini? Berarti di tempatnya ada kemerdekaan. Amin. Siap dimerdekakan? Sudah dimerdekakan? Siap memerdekakan orang lain? Puji Tuhan. Baik. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, yang dalam bahasa di dalam Alkitab itu roh itu ditulis dengan kata ruah dari bahasa Ibrani dan kata pneuma dari bahasa Yunani. Apakah itu yang dimaksud dengan roh itu? Roh itu adalah satu bagian, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan tangan kita, tetapi dia ada. Dan roh itu terus bekerja dengan aktif, bekerja untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ketika dikatakan roh Tuhan itu adalah roh, maka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20, Yohanes pasal 24, saya akan bacakan buat kita. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24 di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, karena Tuhan itu adalah roh, maka ketika kita datang menyembah dia, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu Bapak Ibu bilang, saya masih dalam daging, saya masih hidup, mana rohnya? Rohnya ada di dalam diri kita, amin. Karena kita setiap orang itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu bagian yang kalau dicubit sakit. Coba cubit kiri kanannya, marah gak dia? Kalau masih marah berarti masih ada dagingnya, ya. Berarti masih makhluk hidup, itu kan kalau dalam ilmu pengetahuan kan bilangnya makhluk hidup kan, manusia gitu. Kalau udah nggak sakit, nah baru lihat kakinya napak nggak gitu kan? Iya dong, kalau dicubit udah nggak sakit, karena setiap manusia tuh kalau dicubit pasti sakit, marah gitu. Nah, tetapi ada bagian lagi dalam diri manusia itu yang bernama jiwa dan roh. Ini tidak kelihatan oleh mata. Dan firman Tuhan menyatakan karena Tuhan itu adalah roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka roh yang ada di dalam kita ini harus diaktifkan. Sehingga ketika kita menaikkan pujian, bukan cuma mulutnya yang bersuara, bukan cuma pikirannya yang terfokus gitu ya, tertuju kepada pujian penyembahan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Tetapi roh kita ikut menyembah. Dan jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus, seperti tadi saya dengar ada yang menyembah dalam bahasa roh. Amin. Itu artinya rohnya sudah aktif menyembah Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya dengan tubuh kita saja, kita datang kepada Tuhan bukan hanya dengan pikiran kita saja. Atau bahkan ada orang yang tubuhnya di sini tapi pikirannya melayang-layang entah di mana.
Ada orang yang secara fisik di sini, tetapi hatinya tidak ada di tempat ini. Tapi ketika kita menyembah Tuhan yang adalah roh itu, Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Lalu bagaimana kita menerima kebenaran itu? Maka kita kembali kepada pembacaan kita di dalam 2 Korintus pasal 3 dari ayat yang ke-17 tadi. Di sana dikatakan, sebab Tuhan itu adalah roh, di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Apa yang dimerdekakan? Kita kalau dengar kata kemerdekaan pasti pikirnya gini, pasti ini ada penjajahan, setelah itu baru ada kemerdekaan, betul? Karena kita punya pengalaman sejarah seperti itu. Bangsa kita dijajah bangsa Belanda selama 350 tahun, rentang waktu yang sangat panjang. Jadi kita terbiasa dijajah. Tapi bukan penjajahan itu yang dimaksudkan ketika firman Tuhan menyatakan kita akan dimerdekakan. Ketika roh Allah itu hadir, kemerdekaan apa yang diberikan? Yang pertama, kemerdekaan yang diberikan oleh roh Allah, roh Tuhan itu, roh kudus itu adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ketika kita belum percaya kepada Yesus, semua kita adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa upahnya, sekali lagi, kalau orang yang berdosa upahnya, adakah orang yang berdosa upahnya hidup yang kekal? Enggak ada, jadi jangan mimpi. Anak-anak muda sering berkata begini, hidup hanya satu kali, YOLO, ya kan? Jadi kita harus bersenang-senang, nikmati hidup ini selagi masih hidup, karena cuma satu kali. Lalu mulai berpikir nanti, urusan ke gereja, urusan cari Tuhan, urusan menyembah Tuhan itu urusan nanti kalau sudah tua. Lalu kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, udah gak mampu. Mau pergi ke gereja udah gak ada yang nganterin. Udah gak kuat kalau jalan sendiri. Lalu kapan mulai menyembah Tuhan? Lalu tiba-tiba Tuhan panggil. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Cuman ibu ini yang berani jawab. Yang lain kemana? Yang anak muda di mana? Anak muda mana suaranya? Gitu kan? Gak ada anak muda semua di sini, gak ada. Ini remaja jompo semua. Karena saya panggil anak muda gak ada yang nyaut. Ini juga bukan anak muda ini. Oh, saya masih muda. Ya. Tim saya langsung mulai katanya gitu kan. Ya. Firman Tuhan berkata sebab upah dosa adalah maut. Kita dimerdekakan oleh Kristus, oleh darahnya. Untuk dibebaskan dari perbudakan dosa. Memperoleh keselamatan, dikasihi, diterima oleh Tuhan, diampuni, dibenarkan. Itulah kemerdekaan yang kita terima ketika kita datang kepada Kristus. Amin. Amin. Kok kayaknya ragu-ragu? Nggak yakin udah diselamatkan? Kalau Bapak Ibu nggak yakin diselamatkan, lalu untuk apa Yesus mati di kayu salib? Emangnya dia kurang kerjaan? Emang itu hal yang enak digantung di salib gitu ya? Yesus nggak bersalah loh. Dia bukan penjahat politik seperti orang-orang yang ada di kiri kanannya. Dia tidak melakukan tindak pidana, dia tidak melakukan tindak pelanggaran secara perdata, nggak ada. Kesalahannya cuma satu. Karena dia adalah anak Allah. Itu yang dianggap kesalahan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena dia bilang, akulah Mesias, sang juru selamat. Itu dianggap kesalahan. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yesus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kita bahwa dia Yesus Tuhan dan juru selamat kita, maka kita diselamatkan. Amin. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang yakin sudah diselamatkan oleh Tuhan? Masih ada yang gak yakin. Yang belum yakin, yakinlah. Kenapa? Saya katakan tadi, sebelum kita kenal Tuhan, upah dosa adalah maut. Kita semua orang berdosa, gak ada yang benar. Tapi ketika kita hidup, kita ditebus oleh darah Yesus.
kita disucikan, dibenarkan, maka kita akan masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Maka kita dimerdekakan dari dosa. Nah, di dalam Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, saya bacakan buat kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekarang udah percaya kalau kita dalam Kristus tidak lagi penghukuman, maka upah dosa adalah maut tadi masih berlaku nggak buat kita? Sekali lagi saya tanya, masih berlaku nggak buat kita? Upah dosa adalah maut ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sudah tidak berlaku. Karena kenapa? Kita sudah dibenarkan, sudah ditebus, harganya lunas dibayar dengan darah Yesus. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, ada bagian lagi yang harus kita kerjakan. Maka kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Baru nanti terakhir kita akan menerima kemuliaannya bersama dengan Kristus dalam hidup yang kekal. Jadi yang pertama, ketika roh Allah itu memerdekakan kita, apa yang dimerdekakan? Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dulu hidup kita itu bawaannya pengen berdosa aja. Kita pengen melakukan hal yang benar tapi gak bisa, karena kenapa? Terikat, diperbudak. Kita pengen jadi orang yang jujur, ya kan? Kalau kita melakukan usaha maunya kita jujur gitu. Tapi ada bisikan-bisikan. Gak usah, kalau terlalu jujur nanti kamu gak bisa kaya. Kalau kamu terlalu jujur kamu gak bisa untung. Ini hal yang biasa dilakukan orang yang tidak kenal Tuhan. Saya punya satu cerita. Ada dulu saudara, dia punya saudara lagi, jadi ada masih keluarga, anggota keluarga saya. Dia, ada anggota keluarga yang lain, lalu katakanlah Ibu A dan Ibu B. Ibu B sudah punya warung sebelumnya, Ibu A baru mau buka warung. Jadi karena Ibu B sudah punya pengalaman, Ibu A bilang gini, saya mau tanya dia. Saya gak sebutkan nama, tapi ini kisah nyata. Si Ibu A datang sama Ibu B. Kasih tahu dong caranya, gimana sih kalau mau jualan? Kan pasti ada trik-triknya, ada tips-tips yang harus dilakukan. Barang apa aja yang harus saya beli pertama, ya kan gini, supaya modal yang dengan modal sekecil-kecilnya bisa dapat untung sebesar-besarnya, itu kan prinsip ekonomi ya. Semua orang pasti mau lakukan itu. Lalu si Ibu B bilang gini, oh gampang katanya gitu. Kasih tahu dulu nanti barang yang dibeli ini gitu. Berikutnya tipsnya katanya, kalau ibu jual gula 1 kilo, timbangannya tidak 1 kilo, dikurangin 9 on. Supaya dapat untungnya lebih banyak, walaupun harga jualnya tetap sama dengan harga jual 1 kilo. Waktu saya dengar itu, saya sedih. Kenapa? Yang bertanya ini seorang pelayan Tuhan. Untungnya dia gak jadi buka warung Bapak Ibu. Coba kalau dia jadi buka warung. Salah atau benar yang dilakukan? Boleh gak kalau kita berdagang, hal yang seperti tadi dilakukan? Kita jual gula 1 kilo dengan harga 1 kilo, tapi timbangannya cuma 9 ons. Boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak yakin sih? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Artinya kita menipu orang. Tetapi ini yang terjadi, itu hal yang biasa buat orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh ikut-ikutan dengan prinsip dunia. Amin. Kenapa kita tidak boleh ikut-ikutan dengan prinsip dunia? Roma 8 ayat 16 dan 17 saya bacakan buat kita. Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh yang bersaksi adalah roh Allah. Bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Huruf kecil berarti roh manusia. Bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya lah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, roh itu tadi berkata, bersaksi dengan roh kita, siapa kita? Kita siapa? Ayat 16? Anak-anak Allah. Bilang sama sebelahnya, saya anak Allah. Masih banyak yang gak yakin, kayaknya gak mau ngomong. Yakin anak Allah? Yakin? Yakin? Cara hidupnya sudah cara hidup anak Allah? Amin. Di sini udah cara hidupnya. Kalau kita anak Allah, cara hidupnya harus seperti cara hidup anak Tuhan. Pola pikirnya harus seperti pola pikir anak Tuhan. Sudah dikerjakan? Ragu-ragu lagi jawabnya kan? Kenapa? Memang susah Bapak Ibu. Tapi percayalah ketika Roh Kudus itu hadir, Roh Allah itu memenuhi hidup kita dan kita akan dimerdekakan. Sehingga itu bukan lagi hal yang sulit untuk dikerjakan. Amin. Sebagai anak Allah, saya cuma mau mengingatkan kita. Pola pikir kita, cara hidup kita, gaya hidup kita harus berubah menjadi gaya hidup seperti anak Allah. Amin. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Maka aturan yang harus kita kerjakan adalah aturan-aturan seperti di mana? Di surga sana. Bukan lagi aturan orang dunia. Amin. Pusing kan udah. Ibu pendeta ini bikin pusing aja nih. Datang-datang, udah lama gak nongol, sekalian nongol bikin saya pusing gitu katanya. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Yang kedua, ketika Roh Allah itu memerdekakan, apa yang dimerdekakan? Kita dimerdekakan dari aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk beribadah. Upacara-upacara yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, di dalam perjanjian lama, semua orang Yahudi yang datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah itu harus bawa persembahan berupa domba, burung tekukur, burung merpati, lembu, sapi, itu harus dibawa digeret-geret. Nah, hari ini karena penebusan karya Kristus di kayu salib, kita tidak perlu bawa-bawa semuanya itu. Tapi kita cukup bawa hati kita, hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu coba bayangkan betapa repotnya, betapa ribetnya gitu ya kalau bawa-bawa domba ke sini. Yang ada juga yang punya gedung ini kita nggak boleh kali ya Pak ya, dilarang gitu kan. Karena ada di gedung-gedung tertentu biasanya bawa anjing pun nggak boleh. Ditulis, dikasih gambar anjing lalu dikasih tanda silang gitu kan. Lalu ini kita bawa domba, bawa burung gitu. Lagi ibadah mau taruh di mana? Masa iya kambingnya, dombanya kita taruh di sebelah kita? Ya nggak mungkin kan. Masih bisa konsentrasi nggak menyembah? Enggak. Dia bersuara, kita juga nyanyi gitu, yang bener aja gitu kan. Belum lagi aromanya, baunya ya kan. Dan bersyukur untuk karya salib Kristus. Kita dibebaskan dari hal itu. Ini satu hal yang sederhana. Lalu kenapa sekarang kita mulai melakukan lagi, membuat aturan-aturan ibadah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Memang ada beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah ingat ada satu aturan dalam gereja. Kalau yang wanita mengikuti firman Tuhan dalam Korintus, rambutnya tidak boleh dikepang-kepang gitu ya, harus pakai tutup kepala. Lalu yang setiap wanita yang datang ke gereja harus pakai selendang, ditutup kepalanya. Kemudian gak boleh dandan. Jadi semua yang datang ke gereja pucat gitu kan. Gak ada yang pakai lipstik, gak ada. Lipstik gak laku buat warga gereja pada waktu itu. Bisa bayangkan? Ini aturan yang dibuat oleh manusia. Jangan membuat aturan-aturan yang, kalau saya pada prinsip gini, kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, silakan dilakukan. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, stop.
Bukan berarti juga nanti yang muda-muda lalu yang cewek-cewek bilang gini, oh iya apa-apa dong datang ke gereja pakai you can see my everything gitu ya, salah. Ya enggak juga gitu kan. Tetap dalam norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku. Amin. Tapi tadi Bu katanya gak perlu, kita kan sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan sehingga tidak boleh ada aturan-aturan yang mengganggu gitu kan. Ya gak gitu juga. Karena ikut Tuhan itu kita hidup, diajar untuk hidup dalam ketertiban. Amin. Dan kita bersyukur untuk itu. Jadi tadi yang pertama kita dimerdekakan dari apa? Perbudakan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa tapi kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Allah. Yang kedua kita dibebaskan, dimerdekakan dari hukum upacara dan peraturan-peraturan. Nah kenapa bangsa Yahudi harus melakukan itu terkait dengan hukum Taurat pada masa itu. Dan Bapak Ibu tahu tidak ada satupun yang berhasil melakukan hukum Taurat. 10 perintah Allah itu ada turunannya 630 sekian, 633 kalau saya nggak salah itu. Ada turunannya, aturannya itu. Siapa yang sanggup? 10 aja ini pusing ngerjainnya. Ada yang berhasil melakukan 10 perintah Allah? 10 hukum Taurat itu? Gak ada. Cuman Yesus yang bisa. Makanya Paulus bilang dalam Roma pasal 10 ayat yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap orang-orang yang percaya. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapkan di dalam Kristus, artinya Yesus sudah memenuhi semua tuntutannya. Itu sebabnya hari ini kita tidak melakukan itu lagi. Tetapi apa yang kita lakukan? Hukum kasih karunia yang Tuhan beri. Dirangkum dalam 2 hal. Kasih kepada Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah dikerjakan? Cuman 2 loh. Bayangkan dari 10 ada turunnya 600 sekian, lalu sekarang dirangkum jadi 2. Sudah dikerjakan? Harusnya lebih mudah enggak? Lebih mudah enggak? Karena kenapa? Karunia. Bapak Ibu tahu arti kata karunia? Karunia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kasih, belas kasih, kemudian pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Karunia itu tidak pernah diberikan dari yang posisinya, yang kedudukannya, yang jabatannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Tidak pernah. Tapi selalu yang dari yang lebih tinggi posisinya, kedudukannya, jabatannya diberikan kepada yang lebih rendah. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tapi Tuhan berikan kita kasih karunia yang luar biasa. Amin. Mari kita kerjakan perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Gampang kan? Simple kan? Hidup mengiring Tuhan ini jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari hal itu. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah yang terakhir nih, udah mau selesai nih gitu. Tenang Bapak Ibu, masih ini panjang banget ini uraiannya, walaupun yang ketiga. Ya. Ketika kita dibebaskan, dilepaskan, hal yang ketiga kita dimerdekakan dari hal apa? Dari kebodohan dan ketidakmengertian. Di dalam 2 Korintus 3, pembacaan kita tadi, 2 Korintus pasal 3, saya akan bacakan kepada kita dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka yang membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya.
Kita dimerdekakan dari kebodohan, dari ketidakmengertian. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca saja di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Di sana dituliskan, satu kali ketika Musa turun dari gunung Sinai, dia bawa 2 loh batu di tangannya. Dia menjumpai bangsanya, bangsa Israel. Tapi mereka ketakutan karena kenapa? Kulit mukanya ini menjadi putih bercahaya. Shining katanya kan, brightening, apalagi glowing, kan? Splendid ya kan. Karena kenapa? Kemuliaan Tuhan itu melekat pada diri Musa. Karena kalau kita baca dalam kitab Keluaran dituliskan ketika Musa di Gunung Sinai, dia berbicara dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sehingga kemuliaan itu melekat dalam diri Musa. Nah, pada waktu itu supaya mereka tidak takut dengan sinar itu, maka ada satu kain selubung yang menutupi mukanya Musa. Pada waktu itu secara fisik, tetapi itu terbawa terus sampai kepada masa ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Orang-orang Yahudi pada masa itu kalau baca perjanjian lama mereka masih gak ngerti. Karena selubung itu bukan lagi secara jasmani, secara fisik. Tapi ada satu selubung yang menutupi mata rohani mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengerti, menangkap arti dari firman Tuhan yang mereka baca. Ayat 16 di sana dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Syukur kepada Tuhan kita. Kepada Roh Allah yang memerdekakan tadi. Selubung itu akan diambil dari kita ketika kita berbalik kepada Tuhan. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau kita baca Alkitab sekarang ini Bapak Ibu bisa mengerti? Bisa ngerti kalau baca Alkitab? Bisa dong. Masa gitu aja gak ngerti gitu kan? Karena kenapa? Roh Kudus memberikan pencerahan, menerangi pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan ini. Selubung itu berbicara tentang menggambarkan sistem yang lama. Selubung itu menggambarkan terus bagaimana tertutupnya pikiran bangsa Israel. Karena kesombongan, kekerasan hati, kebebalan, penolakan mereka untuk bertobat. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih melakukan hal yang sama seperti yang orang Israel lakukan, sombong, sombong apa? Sombong rohani. Aku kan rajin ke gereja. Aku ini bukan orang berdosa. Najis kalau deket-deket orang berdosa. Sombong rohani, hati-hati Bapak Ibu. Maka kita akan terselubung mata kita. Tidak lagi bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya yang terjadi hari-hari ini. Dalam 3 minggu belakangan ini, Indonesia dihebohkan dengan pendeta yang mengajarkan tentang Kristen progresif. Ya kan? Banyak anak muda mulai mengikuti, kenapa? Lebih meyakinkan. Ajarannya ini lebih oke nih. Pendetanya followernya banyak. Berarti dia orang yang benar. Saya mau mengingatkan satu hal buat kita semua. Siapapun yang berdiri di mimbar, siapapun yang menyatakan tentang firman Tuhan. Tetapi kalau mulai menyimpang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Hanya berdasarkan penafsiran pribadi, hanya berdasarkan pemahaman-pemahaman, hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Kita harus berhati-hati. Tolak ukurnya apa? Standarnya apa? Alkitab. Saya mau ingatkan kepada kita semua, Alkitab ini tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Karena kenapa? Ini adalah perkataan Allah. Amin. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, masa? Lalu bagaimana Musa bisa bercerita tentang masa penciptaan? Memangnya dia ada di sana? Memangnya waktu dunia diciptakan ketika Tuhan berkata, jadilah terang, ada Musa di situ? Enggak ada memang. Lalu bagaimana dia bisa tulis? Gampang aja. Musa berapa hari di Gunung Sinai bersama Tuhan? 40 hari 40 malam loh Bapak Ibu. Lebih dari 1 bulan. Terus ngapain aja? Emangnya cuma tidur-tiduran doang di Gunung Sinai? Ya enggak. Tuhan kasih tahu sama Musa. Ini yang harus kamu tulis. Ini yang harus kamu sampaikan kepada bangsamu.
Masa iya 40 hari cuma duduk-duduk, tidur-tiduran, leye-leye, kipas-kipas gitu. Enggak, Musa kerja. Tuhan kasih pewahyuan, Tuhan kasih tahu ini harus disampaikan, ini harus dituliskan. Ini yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Dan itu yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Jadi Alkitab itu gak pernah salah dan tidak mungkin salah. Karena dia merupakan firman Allah yang hidup. Amin. Jadi bertobat. Kalau sudah mulai melangkahkan sebelah kakinya, aku mau ikut jadi Kristen progresif. Angkat lagi balik. Ya. Gak usah main-main ke area itu. Nah selubung itu yang akan dibukakan dari mata kita ketika kita berbalik kepada Kristus. Sehingga apa? Yang tadinya tertutup akan dibukakan. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya mustahil ini dimungkinkan. Yang tadinya tidak kita mengerti, tidak kita pahami. Sekarang kita akan mengerti dan memahaminya. Apa yang tadinya gelap buat kita. Karena Kristus itu menjadi terang buat kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu. Hari ini kalau kita masih setengah-setengah. Hidup dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran firman. Supaya 3 kemerdekaan ini betul-betul kita terima. Supaya 3 kemerdekaan yang tadi apa? Merdeka dari perbudakan dosa. Merdeka dari aturan-aturan manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita merdeka dari kebodohan dan ketidakmengertian. Sehingga setiap kita ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati Tuhan menjadi hamba yang setia dan berkenan. Karena kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya baca ulang Roma 8 ayat 16 dan 17 tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah Allah, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tadi kita siapa? Anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita berhak menerima janji Allah. Oh, tapi jangan salah, bukan hanya terima janji. Tapi kita juga akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Di bagian terakhir, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tapi ada syaratnya. Di sana dikatakan apa? Jika kita, nah ini bagian udah yang gak ada yang mau nih kayaknya bagian ini. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Penderitaannya apa? Bukan seperti Yesus dicambuk, bukan Bapak Ibu. Penderitaan yang dimaksud adalah ketika kita mematikan kedagingan kita. Itu penderitaan. Apakah Bapak Ibu pikir mematikan kedagingan itu tidak penderitaan? Penderitaan. Contohnya puasa. Ada yang pernah puasa di sini? Kalau puasa itu mematikan kedagingan. Kenapa? Kita harus mengalahkan keinginan untuk makan dan minum dalam masa puasa kita. Betul? Itu salah satu contoh mematikan kedagingan. Enak gak puasa? Enak gak? Gak, apalagi kalau yang baru pertama kali puasa, rasanya. Saya mau cerita Bapak Ibu. Satu kali, dulu saya ikut dengan pelayanan almarhum papa saya. Beliau seringkali mengadakan puasa Ester. Kalau puasa Musa itu kan dari sore sampai besok sore gitu kan ya. Nah ini puasa Ester. Puasa Ester itu puasa 3 hari 3 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Waktu itu saya masih SMA, saya ikut. Saya ikut dalam puasa itu. Bapak Ibu tahu, hari pertama aman. Semuanya terkendali ya kan, masih semangat. Hari pertama, masuk hari kedua mulai. Karena kenapa? Tubuh mulai menyesuaikan diri. Lambung juga mulai protes karena kosong kan sudah 24 jam. Sampai waktu itu saya tidur, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya masih ingat sampai hari ini. Waktu saya tidur saya mimpi minum es campur. Serius. Dan rasanya itu menderita banget. Kenapa? Pikiran ini sudah dipenuhi dengan enak banget itu es campur ya gitu. Tapi saya harus menahan diri sampai waktu berbuka 24 jamnya lagi. Karena 72 jam kan 3 hari 3 malam.
Itu penderitaan. Saya bisa cerita ini karena saya sudah mengalami. Bukan kata orang. Itu salah satunya mematikan kedagingan kita. Itulah yang harus kita kerjakan hari ini sebagai anak Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita dimerdekakan, kita diterima upah kita, kemuliaan bersama dengan Dia. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita katakan roh Allah yang hidup penuhiku, biar rohnya yang membebaskan kita, memulihkan kita, mencelikkan mata rohani kita untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Naikkan pujian di sekali lagi dapat Tuhan, katakan roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapi umat-Mu ya Tuhan, biar
kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah memerdekakan kami, yang melepaskan kami dari ikatan belenggu dosa, yang memulihkan hati-hati yang terluka, yang mencelikkan Tuhan mata kami, mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat kebenaran-kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melihat jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan bagi setiap masalah, persoalan, pergumulan kami. Kami bisa melihat Tuhan ada di samping kami, berdiri bersama dengan kami, menghadapi setiap tantangan dan badai hidup. Dan kami boleh merasakan tangan Tuhan menggandeng kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini hamba berdoa Tuhan, untuk seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini. Kau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan mereka Tuhan. Tolong Bapa berikan jalan keluar. Dalam persoalan rumah tangga, hubungan suami dan istri dipulihkan ya Bapa. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan, hubungan saudara bersaudara dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Ya Bapa, pulihkan umat-Mu Tuhan. Yang memiliki masalah persoalan pergumulan dalam perekonomian Tuhan tolong. Bukakan jalan-Mu ya Tuhan. Pulihkan perekonomian hamba-hamba-Mu, cukupkan semua jadi kebutuhan keperluan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berikan hati yang baru kepada umat-Mu Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu terjadi dan digenapi di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba berdoa Bapa, untuk Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Andrew Tobing bersama istri dan keluarganya. Kau memberkati mereka Tuhan, dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakannya buat menjadi berhasil ya Tuhan. Tuntun hamba-Mu ini, pengurapan-Mu lebih lagi atas hamba-Mu bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh tim pengembalaan dari GBI Sutomo Tower ini Tuhan. Hikmat, marifat daripada Allah menyertai langkah mereka. Urapan Tuhan memenuhi mereka Tuhan, sehingga mereka mengerjakan pelayanan di tempat ini sungguh-sungguh dengan pimpinan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Dan daerah sekitar Sutomo ini Tuhan dimenangkan bagi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Semua rencana dan program yang sudah mereka susun Tuhan tolong buat menjadi berhasil Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, setiap umat-Mu, jemaat-Mu, di tengah-tengah keberadaan mereka, mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Menjadi saksi, menjadi suratan Kristus yang terbuka Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Para hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di pagi ini Tuhan, Kau membalaskan semua jerilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Cukupkan semua menjadi kebutuhan keperluan mereka. Semua tenaga mereka sudah mereka keluarkan. Jerilah mereka Tuhan bayarkan dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Peliharakan dan sertai dan sepanjang hari ini kami mau menghabiskan hari kami bersama-sama dengan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pengagungan di tempat yang maha tinggi. Hanya bagi Engkau saja Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami. Mari saudara-saudara yang kekasih, sebelum pulang arahkan hatimu dan pandanganmu pada Kristus. Terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha pada kedatangan Yesus kali yang kedua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami rindu untuk mengenal, boleh mengangkat tangannya. Apakah ada di antara kita Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir?
Puji Tuhan, kita adalah jemaat yang setia, amin. Mari bersama-sama terus kita membawa jiwa-jiwa ke tempat ini di minggu depan untuk bersama-sama kita penuhi ruangan ini. Kemuliaan Tuhan hadir bagi setiap kita, amin. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia, dapat scan QR Code berikut ini, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Marilah kita membawa persembahan buah sulung sebagai wujud ungkapan ucapan syukur serta respon kita atas penyediaan Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya di sepanjang bulan April 2024 dengan memasukkan persembahan buah sulung ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu, mari ikut dalam training guru sekolah minggu. Dimulai hari ini, Minggu tanggal 21 April 2024. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Kak Christine di nomor berikut ini. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan gratis. Mari ikuti kembali malam doa pujian dan penyembahan dalam Etnik Batak secara online pada hari Rabu 24 April 2024 pukul 19.30 WIB melalui YouTube dan Facebook fanpage Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kiranya tayangan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Akan dibuka kelas Kom seri 100 khusus Next Gen atau remaja dan pemuda yang diadakan setiap hari Minggu di GBI Rumah Persembahan. Setiap hari Minggu pukul 17 sampai 19 WIB. Kelas Kom ini dimulai tanggal 28 April 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka pendaftaran kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei sampai 30 Juni 2024. Setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Mimbar bukanlah tempat sebuah pertunjukan. Mimbar adalah tempat di mana kita mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan segenap hati dan jiwa
kita hampiri Tuhan melalui ibadah kita. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada pengkhotbah kita Ibu Vera yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA atau Family Altar yang ada, di mana ibadah FA 01 dilaksanakan pada setiap hari Rabu di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Dan FA 02 atau FA GBI Stomo Tower dilaksanakan pada hari Jumat ini, yaitu tanggal 26 April 2024 pukul 18.30 WIB, bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau Bapak Edward dengan nomor telepon 0813 6545 4703. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, kita akan melakukan baptisan pada tanggal 5 Mei. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar dapat segera menghubungi ASER agar dapat mempersiapkan datanya. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening jemaat GBI Stomo Tower dengan nomor rekening 54604197176 Bank BCA. Jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Stomo Tower. Jemaat dapat like, subscribe atau serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Stomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Stomo Tower, di GBI Rumah Persembahan, agar dapat menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Stomo Tower, atau dapat di-scan barcode di banner yang di depan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu memberikan persembahan boleh langsung memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Elia, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dibunyikan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, padang dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan.